Yuk kita makan. Ini namanya makan malam. Ya, makan malam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat dari Tasikmalaya. Kita sedang makan malam ini. Ya, kata orang jangan sering makan malam, nanti banyak penyakit. Justru makan malam itu sunnah. Ya, makan malam itu sunnah. Cuman malamnya itu yang jadi masalah. Waktu malamnya itu yang jadi masalah. Jadi yang disebut malam itu adalah ketika gelap seperti ini nih. Matahari sudah terbenam, matahari baru terbenam. Nah, matahari baru terbenam itu yang disebut malam, dan itu yang disunahkan Rasulullah makan malam. Ya, ketika kita 3 hari tidak makan malam, maka yang terjadi apa? Darah itu terlalu lemah. Darah itu terlalu lemah, jadi kurang kental. Jadi darah itu perlu kekentalan, jadi dia bisa naik ke atas. Ya, tapi kalau darah lemah, maka dia akan terlalu ngencer sehingga turun ke bawah menjadi hipotensi. Dan ketika kita sering makan malam, darah itu akan naik. Tapi bukan darah tinggi ya. Kenapa darah tinggi? Ketika terlalu malam. Jadwalnya kapan yang disebut malam? Makan malam itu adalah ketika matahari sudah terbenam, tapi sebelum masuk jam 7 malam. Jadi ketika kita makan malam sebelum jam 7 malam, itu disebut makan malam. Tapi ketika sudah berlebih di atas jam 7 malam kita masih makan, itu menjadi sumber penyakit. Dan itu disebut kemalaman, makan kemalaman. Kalau ini kita makan malam, makan sebelum jam 7 malam. Ya, ini untuk teman-teman sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan makan malam yaitu sehabis maghrib sebelum salat isya, ya. Itu akan menjadikan darah lebih mengental. Mengentalnya stabil dan tidak menjadikan hipertensi. Kenapa? Karena di jadwal sebelum jam 7 malam itu sebelum masuk pada kelemahan fungsi lambung. Di mana kita memiliki jadwal dalam tubuh ini, jadwal organ. Dan jadwal organ itu dalam tubuh kita itu ada kelemahan fungsi lambung ketika sudah masuk jam 7 malam. Dan itu tidak boleh makan besar. Kenapa? Karena ketika kita makan besar di atas jam 7 malam, yang terjadi apa? Adalah penumpukan makanan. Dan penumpukan makanan di dalam tubuh kita itu menjadi sumber sumbatan, di mana makanan akan menjadi lemak, ya. Ingat, lemak itu bukan hanya dihasilkan dari protein hewani, ya, tapi lemak juga dihasilkan dari karbohidrat bisa, ya. Jadi ketika kita makan malam, kita ketemu dengan karbohidrat, ketemu dengan lalaban seperti ini, dan juga ketemu ikan asin. Masya Allah, ini ada ikan asin. Ya, ikan asin ini saya oh Masya Allah, ini ikan asin. Ikan asin itu berfungsi untuk apa? Ikan asin itu kan rasanya asin. Dia mengandung garam, mengandung elektrolit. Dia menambah apa? Menambah cairan. Jadi bukan cairan seperti ini ya, bukan cairan seperti ini, tapi dia menambahkan cairan di dalam kekentalan darah. Jadi kalau kita konsumsi seperti ini di jadwal sebelum kelemahan lambung, terus kita disebutkan makan malam, itu akan menambahkan nutrisi ke bagian atas. Ya, barakallahu fiik. Salam sehat Tasikmalaya. Selamat makan malam. Sudah. Dan kita juga berbicara tentang makan ya. Makan itu juga ada tata caranya. Jadi tidak sekedar kita makan, ya. Tidak sekedar kita makan, tapi biasakan kita minum dulu sebelum makan. Apalagi kalau makan malam itu harus pakai air hangat seperti ini, air teh. Air teh itu memiliki apa? Memiliki lapisan untuk melapisi lambung, apalagi dengan kondisi hangat. Dan air teh wajib diminum keadaan hangat, tidak boleh keadaan dingin, karena dia mengandung apa? Mengandung daripada pelapis. Dia bisa melapisi mukosa dalam usus kita. Ketika kita makan malam menggunakan teh hangat, itu tidak akan menjadikan buncit. Nah, ini salah satu rahasia. Dan makan asin bisa menambahkan energi ginjal. Ya, barakallahu fiik. Salam sehat Tasikmalaya.